Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana bi ada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kajian kita pada malam ini yaitu kitab Al-Quran, tafsir Al-Quran, surat A'raf ayat 179. Silakan dibuka surat A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'un biha ulaika kal an'ami bal hum adallun ulaika humul ghafilun. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Hamdan ya bi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sa'ala minhu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billah ya dzal jalali wal ikram. Ya ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya Allahumma faqihna bid-din. Allahumma alimna ta'wilal kitab. Allahumma alimna ta'wilal kitab wal hikmah. Allahumma inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa na rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na niscaya sungguh telah menciptakan aku Allah atau menjadikan aku Allah khalaqna di Jahannam untuk neraka Jahannam katsiron pada banyak minal jinni dari jin wal insi dan manusia. Ya. Dan aku sungguh telah menjadikan Jahannam, menciptakan Jahannam untuk penyiksaan di Jahannam itu dan ditetapkan dalam neraka Jahannam itu. Masya Allah. Siapa itu? Ini kan, yaitu dari jin, kebanyakan dari jin dan manusia. Dan manusia yang bagaimana itu?
Lahum bagi jin atau kasiron. Kulubun utawi beberapa hati. Punya hati layak fauna. Yang tidak paham mereka dia dengan hati itu. Tidak untuk memahami mereka dia dengan hati itu. Tidak memahami kebenaran. Yaitu barang yang benar. Di antara barang yang batal, barang hak tauhid di antara kemusyrikan. Orang belum memahami itu. Dianggap pokoknya cocok dengan kekarepannya itu benar sudah. Nah ini berbahaya ini. Yaitu layak pahu nabiha, yaitu kepada kebenaran, hatinya tidak pernah apakah ini benar atau tidak, berpikir untuk hal tersebut. Itu yang pertama. Jadi bukan semua jin dan manusia, memang kebanyakan dari antara jin dan manusia yang punya hati tapi tidak pernah berpikir dengan kebenaran. Yang ke Quran hadis ya wis salah kabeh. Sing bener sesuai karo karepe dheke. Walahum dan bagi mereka kasiron ayunun, utai beberapa mata, ya punya mata, tapi layub siruna tidak bisa melihat mereka biar dengan mata itu. Atau ya layak pahu nabiha dengan hati, ulubun tadi, al-haqqa, hatinya tidak pernah untuk memahami kebenaran, matanya juga tidak pernah melihat kebenaran. Maksudnya gimana? Ya, hatinya tidak untuk memahami kalam Allah maupun kalam Rasulullah. Sing tinggo wong ucapan-ucapane wong-wong iki kon itu. Dianggap ya wis ya iku sing bener iku. Imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka malah meninggalkan Allah Rasulnya, Quran dan hadisnya. Mereka punya hati tidak memahami. Mereka punya mata tidak bisa melihat ayat-ayat tentang ayat-ayatnya Allah dalam alam ini. Ada longsor, ada banjir, ada corona. Ini sebabnya apa sih? Nanya gitu kan. Mestinya itu berpikir begitu. Mereka ya tanggulangi gitu. Tidak pernah bahwasanya ini ada ekses daripada amaliyah-amaliyah kita sendiri. Tanpa mengurangi bahwa ini adalah dari Allah. Ya memang penyebabnya itu apa. Walahum yang ketiga dan bagi mereka kasiron adhanun punya beberapa telinga. Layas mauna yang tidak mendengarkan mereka biar dengan telinga itu kepada kebenaran. Jadi ada tiga, punya hati tapi tidak memahami kalam Allah Rasul, punya telinga, punya mata tapi tidak bisa melihat tentang alam kauniyah, ayat-ayatnya Allah, punya telinga tapi tidak mendengarkan untuk barang yang diketahui dari dalil. Dalil-dalil itu tidak ada yang mereka percaya sudah. Ulaika mereka itu ini. Ulaika mereka itu kal an'am, seperti binatang. Seperti binatang di dalam memahami kebenaran itu. Apa ono sapi iku weruh barang bener. Wong jurang menurut karepe dheke iso diseberangi. Jadi tidak bisa membedakan. Ulaika kal an'am istilahnya. Ulaika itu kal an'am. Mereka itu seperti binatang di dalam memahami kebenaran. Balhum bahkan mereka itu adallu, lebih sesat. Kenapa? Mereka itu dianggap lebih sesat daripada hewan karena mereka kafir. Yanaum kufarun. Karena mereka itu kafir. Kufar itu ingkar. Semuanya mata, hati, dan telinga mereka itu tertutup. Ulaika mereka itu, kalau an'am itu artinya binatang di dalam tidak mengambil manfaat dengan hati mereka, pandangan mereka.
penglihatan mereka. Apa ono sapi ku wong arepe dibelah sempat mangan jenenge sapi. Itu ternak, binatang, ternak. Bisa seperti itu. Kenapa? Binatang semua itu tidak bisa mengambil manfaat terhadap hawas mereka, panca indera mereka. Apakah hatinya, apakah matanya, apakah tangannya. Nah, saya tahu sendiri, korban kemarin itu ada sapi. Besok mau disembelih, subuh itu masih makan. Padahal ya denger mestinya. Ya wis ngerti nek goreng iki mestine ya arep dibelah. Umpama ndak ngerti ya pantes ya hewan. Tapi masih sempatnya makan itu. Itu seperti itu orang-orang kufur itu. Ndak ngerti apa-apa. Padahal hidup ini diakhiri dengan kematian. Setelah mati ini mau disiksa itu ndak ngerti. Ya ancam siksaan itu ndak ngerti. Ulaika mereka itu kasiron nal jini wal insi hum ya ulaik itu al ghafilun, orang-orang yang lupa tentang ayat-ayat Allah dan apa yang tujuan mereka diciptakan dan untuk apa mereka itu dihidupkan itu enggak ngerti, ghafilun, lupa. Padahal dulu di dalam alam arwah sudah pernah janji ya alastu birabbikum fa'amanna. Qalu fa'amanna, iman, saya percaya. Tapi dongeng dunia wa imayatianakum ditangki lagi dengan agama sesuai dengan zaman dan nabinya. Kalau Nabi Muhammad ya pakai Al-Qur'an. Mereka i'rad, berpaling istilahnya. Tidak mau mendengarkan ayat-ayat itu. Wafilun maksudnya. Mereka itu lupa tentang perkara akhirat, mengingkari perkara akhirat. Walillah dan itu milik Allah al-asmaul husna, beberapa nama yang baik, sifat-sifat yang mulia, yaitu sifat ilmu, sifat kudroh, kekuasaan, sifat mendengar, dan sifat melihat, dan yang lain-lain. Yaitu ada asmaul husna, 99 nama itu. 100 nama Allah kurangi 1 berarti 99. Man asoha dakhalal jannah, barang siapa berdoa dengan asmaul husna maka dia masuk surga. Fad'u maka berdoalah kalian, fad'u maka memanggillah kalian kepada Allah biha dengan asmaul husna itu. Bacaan asmaul husna itu. Kalau memanggil Allah, panggilan dengan salah satu nama atau nama-nama Allah itu. Ini termasuk, nah itu dalilnya bahwa Asmaul Husna itu penting. Asmaul Husna itu penting, ini khusus milik Allah, khususkan, bukan yang lain. Tidak ada yang menyamai seorang pun dari makhluk-makhluk Allah. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang memiliki sifat yang sama yang dimiliki oleh Allah itu. Wadaru dan meninggalkanlah kalian alladzina kepada orang-orang. Tinggalkan orang-orang yuliduna yang menyimpangkan mereka biasmai dalam nama-nama Allah. Yaitu mereka mengingkari dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka itu cenderung jauh untuk mengakui nama-nama dan sifat Allah. Atau mereka itu mengingkari nama-nama dan menyerupakan mereka itu terhadap nama Allah dengan nama berhala yaitu Allata wal Uzza wa Manata. Nah itu kan contohnya mereka punya Lata, Uzza, Manah. Nah, itu. Mereka menyerupakan seperti itu. Itu namanya orang-orang yang menyebut nama selain Asmaul Husna itu tinggalannya biarkan. Jangan direken. Mereka itu akan mendapatkan siksa. Itu yang disebut wadarul ladzina yuliduna bi asma'i. Mereka menyamakan nama Allah dengan berhala Lata, Uzza, dan Manah. 3 berhala itu. Padahal nama Allah itu ada 99 nama.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim sampai ya Sabur itu. Nah, kok malah mereka menyerupakan Allah dengan berhala mereka Lata, Uzza dan Manah. Sebenarnya itu asalnya orang-orang baik, orang-orang soleh. Tapi mereka pasang malah bukan ditiru lakonnya, tapi dibuat tawasul, bahkan disembah. Dibuat tawasul aja tidak boleh, apalagi disembah. Nah, sekarang ini ya hampir menyerupai seperti itu. Nama-nama daripada pemimpin-pemimpin mereka disebut untuk meminta kepada Allah dengan alasan pakai dalil, yaitu dalilnya wabtagu ilaihil wasilah. Mencarilah kalian kepada Allah al-wasilah. Padahal makna arti wasilah di situ itu sudah jelas diartikan bid'awat bisa dengan beberapa panggilan-panggilan berdoa memanggil nama Allah dengan 99 tadi wal a'mali salihah atau perbuatan-perbuatan yang baik, sedekah, membangun masjid, membangun mushola, membantu sabilillah, membangun sabilillah, menyantuni anak yatim, piatu, masakin, duafa. Ini kan amal-amal baik. Membantu orang tua. Ya kalau kamu sudah membantu orang tua, kan kamu punya kebutuhan. Butuhmu itu hambatan. Ya Allah, saya sudah membantu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya punya butuh ini itu bisa seperti itu. Itu yang dimaksud wabtagu ilaihil wasilah. Sing isa-isa ya sebutan isa-isa, sing adang sebutan adang. Itu termasuk membantu orang tua. Yang membelanjakan orang tua, wes bah hari ini saya yang belanja, baikku nggon sebutan tawasul pada Allah. Ojo nggawe rusake susah wong tua, engko mandi ku wale engko walat. Kepengin dadi jamu mente ya wong sing nglarakno atine wong tua. Tidak usah nganteni mati, ning donya ae wis sudah dibalas oleh Allah. Makanya jangan sampai salah dalam menafsirkan ayat. Sayujzauna besok akan dibalas mereka di akhirat tadi. Ma pada apa-apa kan yang ada mereka itu yakmaluna, mengamalkan mereka atau mengatakan mereka pada waktu di dunia dari kejelekan-kejelekan. Amalan-amalan yang jelek itu nanti akan dibalas oleh Allah. Makanya jangan sampai kita itu melakukan sesuatu hal yang jelek yang tanpa ditobati. Tanpa ditobati. Sebesar apapun dosa kalau ditobati ya habis. Sekecil apapun dosa kalau tidak ditobati ya juga akhirnya jadi besar. Makanya jangan putus asa dari kesalahan itu. Karena apa? Lebih besar ampunan Allah daripada dosa kita. Wamiman dan itu sebagian di antara orang itu kan khalaqna yang telah menciptakan aku Allah umatun utawi umat. Ono sebagian yang kuciptakan itu golongan yahduna yang menunjukkan mereka umat bil aqi dengan kebenaran, yaitu mereka merintah dengan kebenaran. Wabi dan dengan hak itu ya diluna berbuat adil mereka. Ya, dengan kebenaran itu mereka melakukan, mengamalkan, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Termasuknya itu di antara yang kuciptakan ini ada di antara manusia itu ada yang memang mereka itu yahduna bil haq, amar ma'ruf, perintah dengan kebenaran, dan dengan kebenaran itulah mereka itu berbuat adil, itu kan, yakmaluna, mereka mengamalkan berbuat adil sesuai dengan kebenaran itu, yaitu umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita ini termasuk ada pujian dari Allah yaitu tadi. Di ayat yang nomor 181 ini firman Allah yang berbunyi wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi itu wa bihi yadilun, itu ketika Allah menciptakan untuk neraka jahanam
dari kebanyakan jin dan manusia, di sini ada yang disebutkan oleh Allah, yaitu diciptakan untuk surga, yaitu makhluk yang lain, yaitu dari jin dan manusia. Allah menjelaskan sifat-sifat mereka, yaitu mereka itu yastaujibuna bihal jannah, selalu mengkabulkan dengan panggilan-panggilan surga. Apa saja yang hal-hal yang menjadikan masuk surga mereka amalkan, yaitu diantaranya adalah umat, yaitu umat yang selalu menunjukkan dirinya dan yang lain kepada kebenaran, yaitu dia dapat hidayah dari Allah dan menggunakan hidayah itu, maupun Rasulullah menggunakan hidayah dari Rasulullah itu dengan benar. Mereka berbuat adil, baik di dalam cara menghukumi mereka. Mereka itu berbuat adil, tidak akan istilahnya nyimpang. Jadi dari umat ini ada yang melakukan kesolehan, yaitu termasuk umat Islam. Mereka yaisu al-kitab wa sunnah i'tiqadan. Hidupnya menetapi Al-Quran dan sunnah secara keyakinan, wa qaulan wa amalan. Baik secara ucapan dan perbuatan, wa hukman wa qadaan. Hukumnya dan keputusannya, wa adaban, wa kholqan, wa khuluqan. Adapun tata krama dan budi pekertinya juga memakai Quran dan sunnah. Maka dari itu, ja'alanallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang itu. Amin. Wa asyarna fi jumratihim. Dan Allah mengumpulkan kepada kita di dalam golongan mereka. Amin. Yaitu hidupnya selalu menetapi Quran dan sunnah. Baik keyakinan, ucapan, perbuatan, hukum, putusan, tata krama, dan akhlak. Nah ini semuanya pakai Quran dan sunnah. Makanya disebut ahli sunnah wal jamaah, atau orang jamaah. Yang disebut jamaah itu ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengamalkan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi dan sahabat Nabi. Itulah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Untuk itu jangan sampai kita di pemahamannya keluar dari apa yang kita kaji, maka disimpulkan sebagai berikut. Pertama adalah takriru mabda'i anna sa'ada wasyaqa wasiqa sabaqa bihima qalamun al-qada wal qadar fakullun yasarul lima khuliqalah. Ketetapan awal bahwa sukses dan celaka itu telah didahului oleh kolam, oleh pulpen, yaitu kolam al-qada wal qadar. Kolam yang untuk menulis keputusan dan ukuran. Maka masing-masing itu dimudahkan sesuai dengan cetakannya, ciptaannya. Nah memang diciptakan oleh Allah kanggo swarga yang dilalah. Ya kaya ngene iki ning donya dijak ngaji ya gelem, dijak salat ya gelem, dijak berjamaah ya gelem, dijak infak ya gelem, ya gelem-gelem kabeh. Hal-hal yang menuju ke arah surga itu dia kabulkan semua. Itu namanya dimudahkan. Kadang memang ciptaannya diciptakan rokok dijak mlebu swarga ya angel. Jadi ibaratnya itu dikongkon mangan malah bal-balan, ngambul istilahnya. Istilahnya enggak sesuai kalau dalil. Dewekan. Yang kedua, ubutul adami ila darki ahbatin min darokil hayawan. Wadhalika indama yakfuru bihobi wa yaqilu awasahu anil intifa biha wa yaksuru hammahu ala ayatid dunya. Ya ini. Turunnya anak cucu Adam ke derajat yang Allah turunkan dari derajatnya hewan, lebih turun daripada derajatnya hewan. Itu sebabnya kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah dan menganggurkan panca indera mereka untuk mengambil manfaat. Bahkan hanya cukup cita-citanya yaitu terhadap kehidupan dunia. Jadi semua uripe iki mangan turu kemu istilahnya. Jadi nelek, nyekek, matek, ngene cara wong iki wis
Isine mung iku tok ae wis. Jadi nyekek, melek, mate. Jadi tidak ada gunanya hidupnya itu. Udah. Jadi saya ulangi yang kedua itu, turunnya anak cucu Adam ke derajat yang lebih rendah daripada derajatnya hewan itu ketika dia itu kufur kepada Allah dan menganggurkan panca indera mereka untuk bisa mengambil manfaat dengan panca indera itu, bahkan hanya cupet cita-citanya, memperpendek cita-citanya untuk hidup di dunia saja. Wis dunya tok isine kuwi, bolak-balik dunya, bolak-balik dunya, ngalor dunya, ngidul dunya. Enggak ana anune, sosialnya blas, amalan-amalan apik ora apa. Wis aku iki nek tak salat duha tak anuno, tak langjimno 2 rakaat, iku apik iku. Tobat, 2 rakaat, salat malam 3 rakaat, 2, 1, umpama gitu aja. Jadi sithik tapi rutin. Yang ketiga, aja mung dunya tok hidup itu. Bayanu annal bala kaminun fil ghaflah an ayatillah wal i'rad anha. Menjelaskan bahwa bala itu akan datang pada saat lupa jauh dari ayat-ayat Allah dan berpaling tentang ayat itu. Makanya jangan sampai kita itu kenaan sihir, makan di sihir itu. Corona bisa datang ke kita pada saat kita lupa jauh dari ayat-ayat Allah dan berpaling dari ayat-ayat Allah itu. Jadi amalno ta Quran. Kalau malam begini ini maghrib sampai isya itu membaca surat Yasin dan surat Tabarok. Sapa wonge sing nglajimno bacaan 2 surat itu nerang hati sama seperti sholat malam pada waktu malam qadar. Bayangkan, pada waktu malam qadar itu hanya bisa ditempuh saat bulan Ramadan dan itu tepat pada tanggal ganjil. Sekarang sudah ada amalan maghrib dan isya membaca surat Yasin dan surat Tabarok. Nah, kalau malam nanti sholat malam setelah isya itu Waqiah dan Ar-Rahman. Nah, itu amalannya begitu. Kalau subuh nah, itu surat Sajidah dan surat Muzammil. Nah, itu terus. Yang keempat, al-amru bidu'aillahi ta'ala bi asma'ihil husna. Na'u ya Rabbi ya Rahman ya Aziz ya Jabbar. Perintah dengan berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang baik. Contohnya ya Rabbi, ya Rahman, ya Aziz, ya Jabbar, ya pakai Asmaul Husna itu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, akhirnya. Itu diperintah itu. Dengan memanggil Allah dengan namaannya, yaitu yang baik. Contohnya ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi apa? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana mamadha ya wasi al karomi. Itu juga nama-nama Allah itu. Tidak apa-apa. Balik maqasidana. Sampaikan tujuan-tujuan kami. Nah, jadi sampaikan tujuan-tujuan kami itu apa? Apa tujuannya? Minta kepada Allah. Tapi ya jangan sampai dibuat mainan, cukup mainan gitu aja. Yang kelima, hormatu ta'wili asma'illahi wa sifatih wa tahrifiha kama qala al-musyrikun billah allata wa fil aziz al-ujja sammu biha alihatahumul batilah wa huwa al-had alladhi tawa'adahu Allah tawa'adallahu ahlah bil jazai alaihi. Haram mengartikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan merubah nama Allah itu seperti ucapannya orang musyrik tentang Allah, yaitu Lata. Tentang Aziz, Uzza. Mereka memberi nama berhala mereka itu dengan kebatilan. Itu Allah disamakan, Lata Allah. Aziz, Uzza. Nah, itu sebutan nama berhala mereka. Nah, itu dibuat untuk merubah nama lain kan nama Allah juga. Tidak bisa. Nama Allah sudah ditentukan oleh Nabi.
Itu yang diancam oleh Allah, yang ahli merubah-rubah nama itu dengan balasan, yaitu balasan yang setimpal, yaitu neraka. Terakhir, ahlul jannati alladzina kulikulaha humul ladzina ya'tuna bil kitab was sunnah wa yaqduna bihima. Nah, ini jelas ini. Ahli surga itu adalah orang-orang yang diciptakan untuk surga. Memang diciptakan untuk surga. Mereka itu adalah orang-orang yang menunjukkan memakai kitab Al-Quran dan memakai sunnah. Bahkan memberikan keputusan juga dengan Quran dan sunnah. Jadi ya, kalau tidak Quran dan sunnah tidak mau. Mereka itu hanya pakai Al-Quran dan sunnah. Itu kalau wayaqdun, kalau memberikan putusan hukum. Jadi mereka menunjukkan dengan kitab Al-Quran dan sunnah, dengan pakai Quran dan sunnah, bahkan menghukumi pun juga pakai Al-Quran dan sunnah. Insya Allah itulah kajian kita pada malam ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Insya Allah itu, akhirnya kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga apa yang kita terima ini senantiasa membawa manfaat dan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna min ma nasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu umurina wa aslih lana dzunubahuma dunyahuma wa aslih lana dunyana lati biha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati biha ma'aduna waj'alil ayata ziyadatan lana bi kulli khair waj'alil mauta ra'atan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umurina akhirahu wa khaira amalina wa timahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka bik. Allahumma inna nas'aluka isyatan ani'atan mamitatan sawiyatan waraddan ghairu muhsin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'ala wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal ayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqilna mawazinana wa aqid imanana warfa' darajatina wa taqabbal salatana wa qfir khati'atana wa nas'alukal ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa jaima maghfiratik wa salama min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawja bil jannah wan najata minan nar. Allahumma asinna qibatana fil umuri kulliha wa ajinna min khizyid dunya adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma ta'ulu bi bainana baina masyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa minal yaqini ma tu'awwinu bi alaina masaibat dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa ajatana waj'alhu waritha minna waj'al thaqona ala man 'alamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina allati wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban la ghafartah wa la iban la saratah wa la daynan la qadaytaha wa la jatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.